Persib versus PSM tuntas 1-1, Maung Bandung imbang terus. Persib Bandung kembali meraih hasil imbang di Liga 1. Persib kini diimbangi PSM Makassar 1-1. Persib versus PSM berlangsung di Stadion Wibawa Mukti. Kedua tampil saling menyerang di babak pertama, namun gagal mencetak gol hingga turun minum. Persib melakukan perubahan di awal babak kedua, yakni dengan memainkan Beckham Putra dengan menarik Freds Butuan. Perubahan ini cukup memberikan sedikit tambahan tenaga dalam upaya Persib menggebrak dari sisi lapangan. Maung Bandung akhirnya bisa mencuri gol lebih dulu di menit ke-60. Umpan silang dari Ferby Haryadi gagal dipotong dengan sempurna oleh Srif Hasik, yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. PSM berupaya mencari gol balasan. Ada sebuah peluang dari Ilham Udin yang gagal berbuah gol meski sudah sempat mengecoh dua pemain Persib dan bola melewati Teja Paku Alam. Persib kesulitan mengembangkan permainan meski sudah unggul. PSM sangat agresif dalam menekan pertahanan tim asal Jawa Barat itu. PSM akhirnya sukses menyamakan skor di menit ke-77. Saldi Amiruddin melesakkan gol usai menyambut bola dari sepakan bebas di tiang jauh, yang gagal dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan Persib. Mark Klok sempat dapat peluang bagus di injury time. Namun, pemain naturalisasi asal Belanda itu gagal menuntaskannya menjadi gol dan skor 1-1 bertahan hingga laga tuntas. Ini menjadi hasil imbang keempat secara beruntun untuk Persib. Sebelumnya, diimbangi Bali United, Borneo FC, dan Tira Persikabo. Lehiag Das merestui Witan Sulaiman cuti panjang untuk gabung Timnas Indonesia. Lehiag Das merestui Witan Sulaiman memenuhi pemanggilan dari Timnas Indonesia. Klub Polandia itu tak masalah kehilangan Witan cukup lama. Lehiag Das mengonfirmasi Witan Sulaiman akan bergabung dengan Timnas Indonesia Senior dan U23. Witan akan bermain di playoff Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala AFC U23. Pemain Lehia, Witan Sulaiman, dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 dan pertandingan playoff Piala Asia. Pelatihan akan diadakan di Buriram, bunyi keterangan resmi klub. Kegiatan ini akan dimulai pada 3 hingga 30 Oktober 2021. Selama pemusatan latihan, Witan dan Timnas akan memainkan 3 pertandingan melawan Cina, Australia, dan Brunei. Selama karirnya sejauh ini, sang pemain telah bermain 50 pertandingan untuk Timnas Indonesia bersama tim muda. Selama itu, dia sudah mencetak 10 gol ke gawang lawan, tutup pernyataan Lehiag Das. Kehadiran Witan Sulaiman tentu menambah kualitas di lini sayap Timnas Indonesia. Bukan rahasia bila pelatih Shin Taeyong sangat menyukai Witan Sulaiman dalam timnya. Witan selama ini dipercaya bermain di posisi sayap kanan. Kepercayaan Shin Taeyong dibayar tuntas oleh Witan melalui penampilan gemilang di lapangan. Witan merupakan pemain yang punya kemampuan dalam kecepatan berlari dan melakukan tusukan.
Ia juga andal dalam melepaskan umpan-umpan silang hingga mencetak gol. Shin Tae-yong ungkap penyebab ogah tarik Osvaldo Hai ke timnas Indonesia, pernah menolak. Osvaldo Hai tidak dipanggil ke timnas Indonesia sebagai persiapan melawan Chinese Taipei bukan karena cedera. Sebab, winger berusia 23 tahun itu mangkir dalam pemanggilan sebelumnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat mempercayai Osvaldo Hai untuk pemusatan latihan pada 19 hingga 30 September 2021 di Jakarta. Celakanya, Osvaldo Hai tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia itu. Shin Tae-yong mendapatkan kabar bahwa pemain Persija Jakarta tersebut sedang sakit, namun tidak diberitahu secara langsung. Saat ini, saya tidak memanggil Osvaldo Hai ke timnas Indonesia karena dia tidak mau bergabung dalam pemusatan latihan pada 19 September 2021, kata Shin Tae-yong. Dia bilang sedang sakit, namun tidak ada pemberitahuan ke saya. Pemain harus memiliki tanggung jawab dan disiplin tinggi. Apalagi ini pemanggilan ke timnas Indonesia, jelasnya. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih bertangan besi dan tanpa pandang bulu. Sejak menangani timnas Indonesia pada 2020, arsitek asal Korea Selatan itu konsisten mencoret pemain indisipliner. Sebelum Osvaldo Hai, Shin Tae-yong pernah memulangkan Nur Hidayat Haris dan Rifat Marasabesi karena melanggar peraturan di timnas Indonesia. Sebagai pelatih timnas Indonesia, saya ingin pemain, selain kerja keras, juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar, disiplin, dan sikap yang baik. Kalau pemain tidak bisa begitu, saya yakin pemain tidak akan berkembang lebih baik, ujar Shin Tae-yong. Saya mau tegaskan kalau pemain dipanggil dan menjadi pemain timnas Indonesia harus melakukan pengorbanan diri terhadap negara. Jadi kalau tidak ada hati dan sikap seperti itu, tidak usah datang ke pemusatan latihan. Tolong kerjasamanya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, tutur pelatih berusia 52 tahun tersebut. Victor Igbonevo ungkap pengalaman perdana berlatih di timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bek Persib Bandung, Victor Igbonevo, menyambut antusias pemanggilannya ke timnas Indonesia. Ini menjadi pengalaman perdana bagi pemain naturalisasi itu berlatih di bawah asuhan Shin Tae-yong. Victor Igbonevo mengaku senang bisa kembali dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 35 tahun itu menyebut, latihan bersama Shin Tae-yong fokus pada peningkatan fisik pemain. Saya senang bisa bergabung kembali bersama timnas Indonesia. Latihan juga suasananya sangat bagus, kata Victor Igbonevo. Berlatih dengan Shin Tae-yong menurut saya sangat bagus. Hanya kami fokus fisik dan itu sangat penting dalam sepak bola, tegas Victor Igbonevo. Meski begitu, Igbonevo tak masalah dengan latihan timnas Indonesia yang menekankan kualitas fisik bersama Shin Tae-yong. Apalagi pemain naturalisasi itu datang ke pemusatan latihan timnas Indonesia dengan kondisi fisik bugar. Saya tidak ada masalah dengan fisik. Kami juga menjalani latihan pemulihan fisik dan saya dalam kondisi yang baik, tegas Victor Igbonevo. Victor Igbonevo menjadi pemain tertua yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong lebih banyak mengandalkan pemain muda dalam daftar 30 pemain yang dipanggil. Victor Igbonevo tak gentar dan bertekad memberikan kemenangan dalam 2 pertandingan melawan Chinese Taipei pada 7 dan 11 Oktober 2021. Saya punya keinginan untuk menang melawan Chinese Taipei dan tim ini juga memiliki tujuan sama seperti itu, ucap Victor Igbonevo. Ryuji Utomo pastikan penuhi panggilan timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta yang sedang dipinjam ke Penang FC, Ryuji Utomo, mengonfirmasi keputusan untuk memenuhi panggilan timnas Indonesia. Keputusan ini tentu menjadi kabar bagus untuk lini pertahanan timnas Indonesia.
nama Ryuji Utomo masuk dalam daftar 30 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Taeyong untuk 2 laga playoff Piala Asia 2023 melawan Chinese Taipei pada 7 dan 11 Oktober 2021. Pelatih Shin Taeyong diakini terkesan dengan kiprah Ryuji Utomo di Liga Super Malaysia 2021. Ryuji Utomo tampil mengesankan bersama Penang FC dan tampil sebagai pemain inti. Ryuji sukses membantu Penang FC finish di posisi ketiga dengan total 15 pertandingan. Laga terakhir di Piala Malaysia sebelum jeda pertandingan internasional. Sekarang, saatnya fokus untuk memberikan yang terbaik dalam tugas negara, kata Ryuji Utomo. Perjuangan Ryuji Utomo untuk kembali ke timnas Indonesia tak akan mudah. Ryuji akan bersaing dengan 6 pemain lainnya yang sama-sama bermain sebagai bek tengah. Icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.